Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuhul nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Allahumma ja'alna min syuhada'il haqq al-qa'imina bil qist. Alhamdulillah. Kita masih diberi kesempatan ya bertemu di malam hari ini. Saya bertemu dengan saudara-saudara saya, tuan-tuan yang sudah datang. Seperti biasa kita selalu berbagi sudut pandang dalam kita menjalani kehidupan ini. Kita semakin banyaknya kita bersudut pandang perihal yang itu kebaikan, maka semakin luas nanti wawasan kita. Artinya segala sesuatu yang dibicarakan itu perihal yang memang dia yang seharusnya gitu. Karena kita keseharian sibuk bekerja, mungkin ada yang berniaga macam lah itu ya, untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita. Tapi tetap kita di luang-luang waktu kita selalu menyempatkan kita waktu itu kita jadikan yang bermanfaat itu ya, berbagi sudut pandang dalam hal kebaikan. Nah, tadi saya membaca surat Innahu laqur'anun karim. Nah, di situ diterangkan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah bacaan yang sangat mulia. Fi kitabim maknun, di dalam kitab yang terpelihara. Nah, di situ dituliskan Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, tidak dibenarkan menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan. Tanzilum mir rabbil alamin, karena itu adalah perkataan Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Jadi Quran itu bacaan yang sangat mulia. Makanya untuk membaca kita harus beradab. Beradabnya gimana? Kita mau menyentuh Al-Quran itu kita harus bersuci, kita harus berwudu, baru menghadapnya, sebaik-baiknya menghadapnya ke arah kiblat pada saat kita duduk gitu kan. Dan selalu kita membacanya gitu. Jadi saya ini kan ada tuan dari mana?
Dari Patumba tuan. Patumba. Oke. Bisa saya meminta gitu. Saya kan suka dengar orang itu membaca Quran. Jadi terserah mau baca surat apa gitu. Yang Tuan biasa suka baca gitu. Satu ayat saja gitu. Ya, ambil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. بسم الله الرحمن الرحيم Allah. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون Allah. Sadaqallahul azim. Enak kali dengarnya ya. Kok suka kali saya dengarnya. Tuan siapa namanya? Suwardi. Yuswardi. Iya. Di Patumba. Patumba. Ya. Ya, Tuan mau baca juga? Tuan? Dengar-dengar aja tuan. Dengar-dengar aja. Tuan dengar-dengar aja. Oke. Suka? Mau mencari ilmu aja Ustaz. Iya. Oke, Bapak. Jadi kita sama-sama apa ya? Saya suka mendengar bacaan ini. Walikulli ummatin ajal. Tapi kita memang harus memperhatikan panjang pendek dalam bacaan itu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah la yastakhiruna sa'atau itunya dipanjangkan sa'atau wa la yastaqdimun. Nah, kalau takdimunnya itu panjang ke bawah nggak apa-apa karena itu ada mad arid li sukun di situ. Mad arid li sukun tuh boleh 2 harakat, boleh 4, boleh 6. Untuk keindahan membacanya kan pembacaan pakai lagu tadi kan. Nah, itu makanya saya suka gitu. Tapi udah luar biasa bagus ya. Apalagi kayak Tuan kan yang dari Medan, nanti itu samalah kita sama-sama belajar. Nah, mengenai ayat ini itu dikatakan walikulli, setiap-tiap ummatin ajal gitu. Setiap-tiap umat akan datang ajalnya. Faidaja, apabila sudah ditentukan ajaluhum, tidak bisa mereka menundanya. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdim. Maka sa'a itu dalam artinya dia kehancuran gitu. Atau batas waktu dia gitu. Wa la yastaqdimun, maka dia terjadi gitu. Jadi kata ummah, di sini ada ummatin ajal. Jadi kalau dikaitkanlah kata ummatin ajal itu perkaranya dengan manusia, manusia akan datang masa kematiannya. Persiapkan. Itu kalau dikaitkan dengan manusia. Kalau kata ummatin ajal dikaitkan dengan suatu benda yang awalnya cantik,
bagus, nanti lama-lama dia pun akan datang masa kerusakannya itu. Hancur gitu. Baru kalau dia dikaitkan dengan suatu perkara masa pun akan berganti masanya itu. Contoh paling dekat masa itu berganti waktu, detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bahkan ke tahun. Nah, itu masa dalam hitungan yang kita ketahui. Ada masa mungkin tidak sampai orang memikirkan itu. Masa apa? Misalnya manusia itu kenapa? Karena setiap-tiap orang dia ada masanya. Setiap-tiap masa ada orangnya. Dulu misalnya di masa Nabi. Masa Nabi kan habis nih. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Nabi-nabi alaihissalam ini semua bermasa. Sampai Nabi Muhammad SAW pun habis juga masanya. Ada masa setelah itu masa kekhalifahan, ada masa raja-raja mulkan ad-don, ada masa-masa raja yang diktator nanti. Sampai di akhir nanti masa kepemimpinan pemimpin akhir zaman, itu pun nanti juga berakhir masanya. Makanya mengisi masa-masa itu kan kita nggak tahu kapan datang kita kematian kepada kita, kapan masa itu berakhir. Makanya kita harus menghiasi hari-hari kita itu dengan mentadabur Quran. Orang yang muslim, yang sebenar-benarnya dia itu tidak bisa terlepas dari namanya Al-Quran itu. Kenapa? Itu wajib sama dia. Kalau nggak bisa, kenapa nggak belajar? Kalau udah belajar nggak bisa, kenapa nggak mengulang lagi belajarnya? Satu hari gini, kita mengambil perbandingannya. Ini bukan mensetarakan, artinya bukan membandingkan, itu mensetarakan, bukan. Secara perbuatannya saja. Kita ada orang yang setiap hari bisa melagu-lagu, bisa banyak dia menghafal lagu. Nah, kalau kita setiap hari membaca Al-Quran, setiap hari mungkin dia banyak nanti hafalan Qurannya, kan gitu kan. Nah, sekarang kan kita bisa melihat gitu, mana yang lebih dominan gitu, banyaknya dia gitu. Makanya kita harus lebih cerdas, lebih memikirkan tentang masa itu tadi, karena nanti bakal datang masa itu gitu. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Setiap umat itu akan datang masa ajalnya, ketentuannya sudah ditetapkan gitu, nggak bisa ditunda-tunda lagi gitu. Pas datangnya kematian, udah, datangnya sakit, udah terimalah. Makanya udah siap belum gitu. Untuk nggak bisa ditunda-tunda itu. Nggak bisa. Mana ada tundanya? Ada yang bisa menunda itu, ada, tapi bukan kita makomnya gitu. Dia ada yang bisa karena ditanya. Kalau nggak saya bilang ya nggak usah dibahas itu gitu. Karena kan di situ walikuli ummatin ajal, kata umat di situ berkaitannya dengan apa saja gitu. Dia secara universal luas itu. Ya kan wajar saja kan manusia mati, dia makhluk, benda awalnya baru nanti jadi rusak, masa berlalu, kan gitu kan. Jadi dia begitu. Jadi kita jangan sampai merugi. Karena apa? Al-Quran inilah yang dengan Al-Quran ini ya, kalau kita sering membaca Al-Quran, hati kita bersih. Kalau sering kita mendengarkan Al-Quran, pemikiran kita itu mendengarkannya bersih. Kalau sering kita melihat membaca Al-Quran, pandangan mata kita bersih. Kalau sering kita berkata-kata Quran, lisan kita bersih. Pokoknya dia bersih-bersih aja gitu. Dia membersihkan dari hal-hal yang dia Kenapa? Untuk menyentuhnya saja kita harus bersuci gitu. Karena apa? Karena Al-Qurannya adalah bacaan yang sangat mulia. Beruntunglah orang yang kesehariannya itu senantiasa membaca Al-Quran. Apalagi setiap hari dia bisa menghatamkan Al-Quran. Bisa tuan? Kira-kira? Bisa menghatamkan Quran setiap hari? Belum tentu. Belum tentu. Kayak mana tuan? Bisa? Bisa. Nah, jadi itu. Tidak ada mungkin orang berpikir mana bisa gitu. Tapi kalau saya bilang bisa gitu. Ada caranya gitu. Karena saya mengingat risalah yang sudah sampai kepada saya bahwa gini. Umat Nabi itu tinggal 2 saja. Kata umat itu perhatikan ya. Kalau yang mengaku umat banyak. Tapi yang diakui umat sama Nabi 2 saja. Kata umat ini dia pasti yang setia kepada nabinya gitu.
atau dia setia kepada pemimpinnya. Inilah yang betul-betul umat. Nah, sisa umat, jadi gini, di akhir zaman itu banyak manusia yang hidup itu manusia sisa-sisa masa. Kan udah saya bilang tadi di awal. Banyak yang hidup itu manusia sisa-sisa masa. Sisa masa siapa? Kan udah diterangkan di awal, ada masa nabi Adam, Nabi Idris. Nabi Musa punya umat enggak? Nabi Isa punya umat enggak? Semua nabi-nabi ada membawa umat. Artinya hidup yang di masa nabi itu ada. Nah, sisanya itu kan terus. Nah, kalau kata sisa itu berarti dia itu yang merusak. Yang merusak apa? Yang merusak citra dia sebagai umat nabi itu tadi. Karena dia tidak melakukan hal-hal yang seharusnya. Tapi kalau dia memang umat, dia pasti orang yang setia. Dan nabinya ingin menyelamatkannya. Makanya saya bilang, umat nabi itu di akhir-akhir zaman sekarang ini tinggal 2 saja. Siapa itu umat nabi yang tinggal 2 itu yang diselamatkan nabi gitu? Para habaib, karena itu memang juriat nabi. Yang kedua itu adalah para hafiz Quran. Kalau para habaib sudah pasti, karena memang juriatnya nabi, juriat Rasulullah gitu. Nah, yang kitab juriat nabi bukan. Maka harus masuk ke kelompok yang berikutnya gitu. Kenapa? Kalau untuk menjadi juriat, dia ada sambungan nasabnya, gennya itu ada gitu. Tapi kita kan enggak, jadi enggak bisa. Jadi ada kesempatan berikutnya, itulah nabi itu sayangnya gitu. Sayang apa? Diberi, cuman ada syaratnya. Umat nabi yang 2 itu salah satunya habaib dan hafiz Quran. Hafiz Quran yang bagaimana? Hafiz Quran yang dia senantiasa mengkhatamkan Al-Quran itu setiap waktu. Waktu apa? Bukan waktu setahun sekali, bukan. Atau sebulan sekali, bukan. Setiap hari 5 waktu. Setiap hari 5 waktu bisa menghatamkan Quran. Baru bisa masuk ke kriteria itu gitu. Yang dikatakan umat Nabi yang dia hafiz Quran. Setiap waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Setiap waktu itu dia menghatamkan Al-Quran. Kan berpikir kita, bagaimana caranya? Sedangkan membaca 1 ayat saja waktunya butuh berapa menit gitu. Sedangkan membaca Al-Quran segitu banyaknya jumlah ayatnya, bahkan jumlah suratnya saja banyak gitu kan. Nggak akan mungkin gitu. Tapi kan ada cara. Yang kalau dia tahu cara itu berarti ini orang betullah umat Nabi itu. Yang diselamatkan artinya. Berarti dia ini mengikut kepada itikat yang dibilang Nabi. Ila wahidatan. Berarti mereka ini orang-orang yang terkelompok ke dalam suatu kaum. Karena mereka ada pemimpinnya. Pemimpinnya itulah yang mengajari dia gitu. Contoh misalnya begini. Di masa Nabi dikasih tahu caranya gitu. Makanya yang menghatamkan Quran itu bisa setiap waktu, dikala itu sahabat-sahabatnya itu seperti Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Setelah itu ada masa wali-wali. Nah, wali itu pasti tahu gitu. Makanya yang mengikut wali itu itulah umat Nabi. Mereka itulah yang menjaga Al-Quran itu, itulah yang menjadi hafiz Quran. Jadi kata hafiz Quran ini, jangan tuan berpikir menghafal 30 juz gitu. Terus dia menghatamkannya, membacanya setiap hari. Tidak begitu. Itu betul memang dia menghafal. Ini dia hafiz itu menjaga kehormatan Quran itu di dalam dirinya gitu. Sehingga orang ini dia dimuliakan. Gitu. Jadi makanya ada suatu kaum itu namanya di akhir yang dikatakan Nabi sabaqal mufarridun katanya gitu. Wa mal mufarridun ya Rasulullah. Siapa kaum mufarridun dia Rasulullah? Kan dibilang Nabi. Kaum mufarridun telah mendahului kita gitu. Mendahului gitu, sudah menang gitu. Kata sabaqah itu menang, maju, terdahulu gitu. Dia menang dari apa? Mendahului kita. Siapa kaum itu katanya gitu. Nah, di situ hanya dikasih tanda ciri alamatnya saja. Tanda ciri alamatnya itu adzakirunallah katsiran wa dzakiran. Sepertinya cerita saya ini aja ya kan. Tapi ini saja pun, ya kan? Tapi ini saja pun tidak tidak menjadikan suatu kebosanan untuk diri saya pribadi gitu.
Kalau orang lain itu terserah. Saya hanya mengatakan bahwa ini apa yang dikatakan Nabi di akhir zaman itu begini. Jadi saya meyakini karena kenapa orang ini bisa menang gitu. Itu yang jadi pertanyaan. Coba jadi timbul pertanyaan. Kenapa ya? Kenapa bisa juga? Kan gitu kan Tuan? Iya betul. Kenapa orang ini bisa menang? Yang nyakapkan menang itu bukan saya, tapi Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan menang itu. Jadi kan nggak pernah apa orang berpikir itu. Menang dari siapa? Sudah pasti dikala itu Nabi berkata kepada sahabatnya. Berarti lebih mendahului dari sahabatnya gitu. Orang akhir zaman ini bisa mendahului para sahabat Nabi itu. Bisa gitu. Kok bisa ya gitu ya? Artinya gimana tuh? Kok bisa ya? Padahal secara cerita agama atau secara amaliyah ya, perbuatan ibadah, kita kan merujuk kepada hadis-hadis yang dibawa oleh para sahabat Nabi gitu. Berarti kan harusnya mereka duluan gitu. Tapi kenapa ya di hadis itu dikatakan kok menang gitu? Menang dari apa ditanya? Duluan masuk surga. Mereka menang dari apa lagi? Mereka itu di akhir zaman tuh mereka bisa menumbuhkan, bisa menyembuhkan, bisa menurunkan hujana gitu. Artinya apa? Ada kebesaran Tuhan kepada mereka. Kalau di awal mereka itu hanya kebesaran dari nama Tuhan saja. Artinya nama Tuhan sebenarnya itu Al-Quran yang ada di situ, dibahas di situ semua hadis-hadis, kebesaran ilmunya yang ada di situ. Tapi mereka ini enggak. Mereka ini yang masuk ke dalam cerita kebesaran itu memang betul-betul menunjukkan kebesaran Tuhan. Gitu. Baru secara amalia kayak mana ya mereka bisa menang gitu. Mari kita buktikan. Saya yakin yang dibilang pasti mereka ini orang yang setiap hari dapat menghatamkan Al-Quran di dalam perjalanan amaliyahnya. Kenapa? Karena dari cirinya saja di situ dikatakan Az-zakirunallaha katsiran wa zakirat. Yang mana nanti mereka pasti dipimpin oleh seorang rasul yang rasulnya juga banyak berzikir menyebut nama Allah. Ya kan? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha al-yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kita membuka Quran ini, kita kita menyamakan semua perihal tentang zikir menyebut nama Allah itu. Apalagi yang berkaitan dengan itu? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Nah itu. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Mari kita bergeser ke hadis Nabi. Qala Rasulullah la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Gitu. Kan ada cirinya lagi. Tidak akan terjadi suatu kehancuran di muka bumi ini kalau masih ada yang berzikir Allah Allah. Berarti ada pelaku itu gitu. Gitu. Jadi disitulah ketahuannya. Dari mana amaliannya? Nah, kita lihat, koreksi. Apa ya? Berarti zikir Allah Allah ini satu poinnya nih ya. Mereka yang mengamalkan zikir Allah Allah ini pasti diamalkan setelah sholat fardu. Zikir Allah Allah. Sholat fardu perintah enggak? Perintah Allah. Zikir menyebut nama Allah perintah enggak? Perintah Allah kalau menurut ayatnya itu tadi. Berarti dua perintah sekaligus dijalani. Jadi kalau ada orang sholat saja dia tidak berzikir menyebut nama Allah, berarti satu perintah yang dia kerjakan. Gitu kan? Nah, di situ. Jadi ketahuan sudah pembedaannya. Mereka ini kenapa bisa dimenangkan? Satu masih di situ. Nah, apakah tidak pernah berpikir bahwa amalan yang benar, yang mulia itu diawali dengan Fatihah, diakhiri dengan sholawat dan salam. Diawali dengan Al-Fatihah membacanya dan diakhiri dengan sholawat dan salam. Sebagaimana kita melakukan sholat diawali dengan Fatihah, diakhiri dengan sholawat dan salam. Zikir itu juga sama, pasti seperti itu. Nah, baru kata salam di situ. Salamnya sempurna enggak? Kalau sholat gimana salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi. Ada selawatnya sebelum itu kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kalau zikir pasti orang ini salamnya sempurna dengan adab yang benar. Saya yakin itu. Gimana adab yang benar kalau kita memberi salam kepada Nabi Allah, kepada Rasulullah? Adabnya kita berdiri,
Contoh nih, ada sosok seorang junjungan gitu. Kita lagi duduk-duduk nih. Masa kita ngasih salam? Assalamualaikum ya Rasulullah. Bisa gitu? Adab nggak nih kira-kira? Tidak. Kita berdiri. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ha, begitu. Jadi timbul lagi pertanyaan. Salam yang sempurna itu yang mana gitu? Salam yang sempurna itu salam kepada nabinya, kepada rasulnya, kepada kekasih Allah. Jadi kalau disebutlah begini, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Siapa Nabi Allah? Banyak Nabi Allah. Berarti banyak Nabi Allah kan? Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sampai nabi-nabi yang tidak disebutkan namanya, yang masih dirahasiakan juga. Itu orang yang zikir di akhir zaman itu tadi, yang memberi salam itu, dia memberi salam kepada semua nabi. Coba bayangkan aja. Paham maksud saya kan? Dia memberi salam kepada semua nabi-nabi gitu. Makanya disebut di situ, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Baru dia salam lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa Rasulullah? Apa dari golongan Nabi saja? Pesuruh Allah ini siapa saja gitu. Jangan kita tahunya dari bangsa manusia saja. Dari bangsa malaikat juga ada Rasulullah. Jibril. Sayyidina Jibril. Nah, itu kenapa? Karena pesuruh mengantarkan apa? Nah, ya begitu. Mengantarkan wahyu, itu pesuruh Allah juga. Berarti kita secara otomatis sudah memberi salam kepadanya. Baru Assalamualaikum ya Habiballah. Kepada kekasih-kekasihnya. Siapa kekasih Allah nih? Ya para hafiz Quran tadi itu. Itulah wali-wali Allah itu. Kalau di akhir zaman tidak ada lagi wali kalau sudah ada pemimpin akhir zamannya. Tapi memang mereka bukan wali, tapi mereka seperti wali. Mereka itu bahkan seperti rasul, bahkan mereka itu seperti nabi juga gitu. Makanya mereka itu dimenangkan. Itulah umat nabi yang dibilang tinggal 2 itu saja. Kenapa? Inilah yang betul-betul setia kepada Allah dan Rasulnya gitu. Itu masih tadi dan mereka dari zikir menyebut nama Allah itu tadi. Udah mereka memberi salam, menjalankan 2 perintah gitu kan. Ada rahasia lain lagi, cuman tidak di sini membahasnya. Sabar dulu. Nanti kalau kenapa dibilang begitu? Saya tidak ada saya membahas secara umum saja. Kalau udah membahas secara umum kan orang mudah menerimanya. Tapi kalau dia sudah masuk ke cerita ranahnya ke dalam, salah juga adab saya kalau membicarakannya di depan umum. Tunggulah dia menjadi cerita sejarah, barulah dibilangkan. Gitu. Baru apa lagi, kenapa orang ini dimenangkan? Mereka sholat seperti orang yang lain sholat. Mereka puasa seperti orang yang lain puasa. Mereka berhaji, mereka bersedekah, mereka berzakat. Nah, ada yang dibuat mereka itu tidak dibuat orang yang hidup di masa itu. Apa itu? Banyaknya mereka berzikir menyebut nama Allah. Mereka selalu memberi salam yang sempurna di dalam perbuatan amalianya gitu. Jadi harus sudah mengerti. Jadi makanya mereka itu lagi bacaan Qur'annya itu, mereka itu dalam sholat itu menjadi kompas. Ini harus diketahui nih. Kok bacanya menjadi kompas? Apa maksudnya? Kompas itu kan untuk ukuran gitu kan, untuk mengepaskan gitu, betul ya? Kata kompas itu nanti ada suatu masa, namanya udah akhir zaman ya, teknologi ini sudah tidak ada lagi, sehingga orang tidak tahu besok hari apa gitu. Kan bisa saja dengan banyaknya sisa, kan udah dibilang manusia sisa masa ini sifatnya merusak, sementara orang umat Nabi ini sifatnya itu dia memelihara, karena mereka orang yang mendapat petunjuk. Jadi maksudnya menjadi kompas itu dari bacaan sholat mereka itu. Makanya setiap hari, misalnya dari Senin sampai ke Minggu itu, mereka itu tahu ukuran bacaannya gitu. Dan itu mereka tidak pernah merubah itu gitu.
Jadi misalnya ditanya hari ini hari apa, bacaannya apa, sudah tahu. Malam ini malam apa, bacaannya apa, sudah tahu. Hari ini subuh, hari apa, mereka sudah tahu bacaannya. Itulah mereka itu yang namanya hafiz Quran. Artinya mereka itu yang memelihara Quran di dalam dirinya gitu. Dipelihara gitu. Kalau sudah berkaitan dengan Al-Quran, dimuliakanlah dia. Kenapa? Quran ini bacaan yang sangat mulia. Jadi nanti ada coba suatu golongan namanya kan, mereka coba menghasut gitu. Mereka tidak bisa, karena mereka udah punya kompasnya dari Quran itu tadi. Quran aja bisa, bacaan Quran mereka menjadi kompas gitu. Amaliyahnya itu. Makanya itu tadi, senantiasa di akhir zaman ini menjadi suatu ujian buat kita, akan diuji kita gitu kan. Jadi kita harus senantiasa membaca Quran. Kita tuh harus, kalau nggak tahu, kita harus belajar gitu. Gimana mah? Kira-kira ada yang mau didiskusikan? Gimana Tuhan? Dengar aja ya. Gimana Tuhan? Sama Tuhan. Gimana? Oke, jadi malam ini kayaknya saya lebih banyak ini ya, menerangkan gitu ya. Jadi gitu. Setiap umat itu ada masanya. Jadi mereka yang dibilang umat Nabi itu, mereka itu terkumpul ke dalam suatu kelompok kaum yang dibilang Nabi itu. Mereka ini bukan golongan ya, ingat. Kalau golongan sudah banyak, terpecah belah. Kenapa? Setiap golongan itu dibawa oleh ulamanya masing-masing. Kalau kaum ini dibawa oleh Rasul. Siapa Rasul di akhir zaman gitu? Rasul di akhir zaman itu dikatakan di situ, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha al-yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kenapa dibilang ada Rasul di akhir zaman di kaum itu? Iya, karena dijelaskan lagi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, itu tadi. Kenapa? Karena Nabi sudah membilangkan tentang perihal kaum itu. Itulah umat Nabi yang tinggal dua itu saja. Mereka menang gitu. Menang dari apa? Saya bilang tadi. Mereka melakukan ibadah itu sekali jalan tuh dua perintah dilakukan. Salat dan zikir menyebut nama Allah. Di situ mereka itu selalu, orang yang berzikir menyebut nama Allah itu dalam penggambaran ayat itu sesungguhnya yang Islam itu yaitu gitu. Jadi yang lain saya nggak tahu ayatnya ya, mungkin ada ya, itu yang saya kan membilangkan ini yang saya tahu gitu. Mana ayatnya itu? Itulah yang dikatakan innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qaniti wal qanitati was sadiqina was sadiqat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم maghfiratan wa ajran azima. Disitulah, dari ayat itulah saya dapat melihat dengan jelas bahwa orang yang dimaksud dengan kaum yang berzikir menyebut nama Allah itu, mereka itulah senantiasa yang dibilang menjaga Al-Quran itu, karena di situ mereka menjaga kehormatannya. Wal hafizi, wal hafiz itu dikatakan di situ mereka yang memelihara kehormatan apa? Kehormatan Quran itu. Dengan apa? Dengan mereka senantiasa berzikir. Jadi untuk berzikir menyebut nama Allah itu kan ada tata caranya. Di situ kan ada bacaan Qurannya. Nah, mereka inilah yang dibilangkan kaum yang dibilang Nabi itu. Mereka ini kaumnya bersatu. Bersatu dari apa? Ya dari semua yang harus bersatu. Pemikiran, paham, amaliyanya, bahkan ruhnya bersatu. Kenapa? Mereka ini orang yang dipimpin oleh junjungannya. Mereka dekat. Maka di situ kata ini ya, kita lihatlah ya.
was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Tuh, ada yang akhir, makanya tuan-tuan harus semangat. Kenapa? Yang akhir itu siapa? Yang dibilang Nabi tadi itu as-sabiquna awalun, itulah Nabi dan para sahabatnya. Nabi mengatakan ummati, ummati, umat yang mana? Umat yang senantiasa, yang memang mereka mau diselamatkan. Makanya diantarlah para wali-wali itu untuk menyelamatkan umat tadi itu. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah rajanya surga. Kenapa dibilang rajanya surga? Karena umatnya paling banyak. Nah, gitu. Paling banyak, paling mantap. Yang di akhir dimenangkan lagi mereka gitu. Luar biasa nih. Kira-kira ini udah zaman akhir belum nih? Coba saya bertanya, jujur ya. Jawab dengan apa yang diketahui gitu. Ini sudah zaman akhir atau belum? Sudah. Apa alasannya? Karena tidak ada lagi wali-wali itu. Kok tahu? Dari mana tahunya nggak ada wali-wali lagi? Nggak pernah. Perjudian merajalela. Cuman itu, dari dulu udah banyak yang main judi. Gimana Tuan? Maksudnya di mana-mana. Iya betul, dulu pun sudah ada maksiat. Sejak laku manusia itu udah berubah. Apa yang menjadi tolak ukur benar kalau ini sudah zaman akhir? Kata Tuan tadi, sudah tidak ada lagi wali-wali. Dari mana taunya? Kata Tuan tadi, sudah perjudian di mana-mana, maksiat di mana-mana. Nah, gitu. Kalau menurut Tuan mengatakan harus ada alasannya. Apa alasannya? Ya, karena ada pemimpinnya. Apa Tuan sudah tahu pemimpinnya? Kayak mana nih? Nggak ada yang menjadi tolak. Dia itu tidak bisa dituduh sekali gitu. Kenapa dibilang? Dia hanya ada satu tanda ciri alamatnya saja. Yang paling benar, yang harus termaktub di dalam Al-Quran dan hadis. Itu tetap kembalinya ke situ. Karena sudah ada yang berzikir menyebut nama Allah, Allah, Allah. Kenapa? Karena dulu belum ada. Gitu itu. Harus ada tanda ciri alamatnya. Sudah ada yang berzikir menyebut nama Allah, Allah, Allah. Gitu. Karena apa? Karena di situ dikatakan sabaqal mufaridun. Wa mal mufariduna ya Rasulullah. Kaum mufaridun itu terakhir rupanya. Kenapa? Dia as-sabiquna awalun itu Nabi dan para sahabatnya. As-sabiquna akhirun itu adalah mereka itu adalah pemimpin akhir zaman dan para pengikutnya. Kalau Nabi punya sahabat, punya. Nabi-nabi punya sahabat ya. Pemimpin akhir zaman yang diyakini siapa? Imam Mahdi. Punya sahabat nggak? Ya pasti punya lah. Mana mungkin dia hidupnya sendiri. Dia punya keluarga. Ah itu dia tanda alamatnya. Baru apalagi tanda alamat sudah mau kiamat tuh. Tengok ayat wasabiquna sabiqun itu, ayat di awalnya itu adalah surat yang menerangkan tentang terjadinya kiamat. Itulah surat Al-Waqiah itu. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwadan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma
ashabul mash'amah wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Sadaqallahul azim. Jadi gitu. Jadi as-sabiquna awwalun, nabi dan para sahabatnya. As-sabiquna akhirun, Imam Mahdi, Al-Mahdi, Mahdi Allah dan para sahabatnya. Karena ini adalah dalam satu turunan yang sama. Mereka ini ulaikal muqarrabun. Mereka ini orang yang didekatkan sama Tuhannya di dalam tempat yang penuh kenikmatan. Gitu kan? Sullatum minal awalin, banyak dari yang awal, wa qalilum minal akhirin. Ingat ayat ini sebelumnya ada ayat yang menerangkan tentang apabila terjadi kiamat, idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Gunung-gunung hancur. Khafidatur rafi'ah. Jadi di situ bilang kan, wa kuntum azwajan salasa. Kamu terpecah menjadi 3 bagian. Bagian kanan, bagian kiri. Mana yang satu lagi? Yang satu lagi itulah dia wasabiquna sabiqun. Nah, jadi gitu. Mereka itu yang ulaikal muqarrabun itu. Makanya ada as-sabiquna awwalun, ada as-sabiquna akhirun. Makanya mereka itu kalau sudah dekat sama Tuhan pasti urusannya masalah Quran. Tidak mungkin enggak. Makanya saya bilang, kita baca Quran aja hari ini gitu. Daripada memusingkan perihal yang lain. Nah gitu. Baru tanda cirinya itu sudah zaman akhir apa? Berkaitan dengan kiamat. La taqumus sa'a hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak terjadi kehancuran kiamat itu apabila masih ada yang berzikir menyebut nama Allah Allah. Dalam tanda pengertiannya, kalau ada orang yang berzikir menyebut nama Allah Allah, berarti ini kan ada kelompoknya. Kalau sudah ada kelompoknya berarti itu ada pemimpinnya. Gitu. Sedangkan kelompok yang dibilangkan di situ adalah kelompok itu bukan suatu golongan, tapi mereka ini adalah kaum. Makanya Nabi itu, Rasul itu datang di akhir itu, dia membawa kaumnya. Makanya kita bilang umat Nabi di zaman akhir ini tinggal 2 saja. Tuan-tuan mau masuk menjadi juriat Nabi nggak bisa. Udahlah, masuk aja lah ke yang hafiz Quran itu gitu. Ada kemungkinan gitu. Caranya gimana? Ikut sama pemimpin akhir zaman itu biar tahu caranya. Karena mereka ini yang senantiasa menghatamkan Quran itu setiap hari. Dengan amaliyah mereka tuh, mereka diajarin gitu. Kenapa? Biar jadi syarat gitu. Kalau nggak bisa. Oke. Jadi mungkin sudah di situ aja lah dulu ya. Jadi udah jelas. Nanti kita bisa jumpa lagi ya tuan-tuan ya. Ya, Oke, kan udah jauh-jauh kita. Jadi kita menyambut bulan Ramadan ini kita penuh semangat. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu taqaddama min dzambi. Siapa orang dengan datang bulannya Ramadan dia memberi perhitungan yang benar, maka dia itu akan diampunkan dosa-dosanya yang telah. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu alam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Ya. Tuan. Ya.